Alhamdulillahilladzi qad ta'na ni'matan katsiratan hatta nastati an najtami fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Summa salatun wa salaman da'iman wa mutalaziman ala habibina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alladzi qad akhrajan nas minaz zulumati ilan nur. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit tentang hikmah di bulan suci Ramadan. Perlu kita ketahui, di bulan suci Ramadan ini ada banyak hikmah yang bisa kita petik. Akan tetapi saya akan membahas salah satu hikmah paling utama di bulan suci Ramadan, yaitu dengan berpuasa kita bisa meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebenarnya bulan suci Ramadan ini adalah sarana kita untuk meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sendiri berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan itu adalah inti dari berpuasa. Kita harus meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jika kita ingin tahu apakah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ada peningkatan, para ulama mengatakan kita bisa melihat saat selesai melaksanakan puasa Ramadan. Jika kondisi kita saat itu lebih baik dibanding sebelumnya, maka dikatakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Akan tetapi, jika kondisi kita saat itu lebih buruk dibanding sebelumnya, maka ada yang salah dalam puasa kita. Diibaratkan handphone yang sedang diservis, kemudian dikeluarkan dan kondisinya jauh lebih buruk dibanding sebelumnya, maka ada yang salah dengan puasanya. Akan tetapi jika dikeluarkan dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya, maka dikatakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan tempat servis tersebut benar atau berjalan tidak ada masalah. Dan ini sama halnya dengan kita yang berpuasa. Jika kita berpuasa dan ternyata kita tidak meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, maka ada yang salah dalam puasa kita. Maka dari itu, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan apapun dari pahala puasanya selain hanya lapar dan dahaga. Secara ilmu fikih, puasanya memang sah, akan tetapi dalam pahala ia tidak mendapatkan apapun dari puasanya itu. Di dalam Islam ada yang dikatakan seperti itu, yang mana jika puasanya sah tapi ia tidak mendapatkan apapun. Seperti sholatnya sah namun ia tidak mendapatkan apapun. Kemudian contohnya apa? Contohnya dukun. Barang siapa yang menemui dukun atau paranormal, maka pahala sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Secara sah, sholatnya memang sah, tapi ia tidak mendapatkan apapun dari sholatnya itu. Kemudian contoh kedua, orang yang berhijrah menggunakan hasil uang yang riba, hasil uang mencuri, hasil uang korupsi. Kemudian ia menzalimi orang lain, namun ia tetap berhaji. Kalau orang dulu itu menggunakan ontanya, berangkat dari rumah menggunakan ontanya ke Mekah, kemudian dari Mekah ke Mina menggunakan ontanya, kemudian dari Mina ke Arafah bersama dengan ontanya, kemudian wukuf di padang Arafah bersama dengan ontanya. Keesokan paginya, ia pergi ke Mina lagi bersama dengan ontanya. Sesungguhnya, para ulama mengatakan yang hijrah ialah ontanya, bukan dia. Kenapa? Karena ia berhijrah menggunakan hasil uang yang haram. Secara sah, hijrahnya memang sah, akan tetapi ia tidak mendapatkan apapun dari hijrahnya itu. Hal ini sama dengan kita yang berpuasa. Jika kita berpuasa dan ternyata kita
gagal dalam meraih ketakwaan Allah Subhanahu wa taala, puasa kita tetap sah dan kita tidak perlu mengqada puasa tersebut. Akan tetapi kita tidak mendapatkan apapun dari puasa itu. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kemudian ada dalil lain yang mengatakan jika puasanya sah tapi tidak mendapatkan apapun, yaitu hadis Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Sahih Al-Bukhari yang artinya, barang siapa yang berpuasa namun tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak membutuhkan rasa lapar dan dahaganya. Hati-hati, di antara hal yang membatalkan puasa adalah perkataan dusta. Sampai suatu ketika, ada seorang ustadz yang sedang mengisi kajian di sebuah pegawai-pegawai direksi. Salah dari mereka bertanya kepada ustadz tersebut, "Ustadz, Anda tadi mengatakan jika kita berbohong dalam berpuasa, maka puasa kita gugur seketika itu." Kemudian kami sebagai pegawai-pegawai disuruh oleh direksi untuk menyebarkan berita dusta. Yang jadi pertanyaan saya, yang tidak mendapatkan pahala kami atau direksinya? Ustadz tersebut menjawab, semuanya tidak mendapatkan pahala. Maka dari itu, kita bisa simpulkan bahwa berpuasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, akan tetapi kita juga harus, pandangan kita juga harus berpuasa, lisan kita juga harus ikut berpuasa, pendengaran kita juga harus ikut berpuasa. Nabi SAW selalu mengingatkan kepada umatnya agar berpuasa bukan hanya meninggalkan maksiat, akan tetapi kita juga harus beradab. Kenapa? Karena saat kita berpuasa, argo ibadah kita sedang berjalan. Yang dimana argo ibadah tersebut berjalan dimulai saat kita sahur atau niat untuk berpuasa. Maka kita diharapkan untuk tenang. Nabi SAW berkata yang artinya, diharapkan kepada kita untuk tenang dalam berpuasa. Diharapkan kita untuk tidak berteriak-teriak dalam berpuasa. Berteriak-teriak tidak ada dosanya, akan tetapi bukan perbuatan yang benar. Jika tidak ada keperluan, janganlah berteriak. Kemudian Nabi juga mengatakan untuk menjauhi kejahilan. Ladies and gentlemen, I think that's all I can say. Hopefully what I can be useful for all of us, especially myself. More or less, please forgive, because I am also in the learning process. I am with Fastabikul Khairatun wal kalami wa ma yusturun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.